Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita akan coba diskusi ya tentang pertemuan kedua, yaitu perhitungan kimia dalam reaksi kimia. Nah, indikator yang diharapkan dari pertemuan ini adalah tentang ketepatan dalam menghitung massa molar, ketepatan dalam konversi jumlah partikel, massa, dan juga mol zat. Ketepatan dalam menghitung persen komposisi senyawa, ketepatan dalam menganalisis rumus empiris dan rumus molekul berdasarkan perhitungan mol zat. Yang kelima, ketepatan dalam menyetarakan persamaan reaksi. Yang keenam, ketepatan dalam penentuan reaksi pembatas dan menghitung mol zat hasil reaksi, yaitu ada produk dan juga sisa. Dan yang ketujuh, ketepatan dalam menghitung persen rendemen dari suatu reaksi kimia. Nah, untuk soal yang pertama, ini kita bahas soal yang pertama itu tentang hitung massa molar. Oke, nah massa molar dari senyawa CaCl2. Nah, massa molar ini belum ada ya. Nah, massa molar ini kan rumusnya gampang ya, gram per mol. Maka untuk mengetahui massa molar ini masing-masing, kita tinggal lihat aja AR atau massa atom relatif dari masing-masing atom tersebut. Nah, di sini ada Ca-nya 1, Cl-nya ada 2. Ca itu kita coba lihat bahwa Ca dia punya massa molar itu, massa atom relatif ya, untuk yang kalsium itu 40, sedangkan Cl itu 35,5. Maka bisa kita langsung saja Ca-nya 40 ditambah 35,5 dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena di sini Cl-nya adalah 2. Tinggal kita hitung 40 tambah 70 berarti 110 gram per mol. Seperti itu ya. Jadi jawabannya untuk massa molar CaCl2 adalah 110 gram per mol. Nah, untuk selanjutnya tinggal teman-teman lanjutkan hitung masing-masing ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah lengkapi tabel berikut. Nah, untuk tabel berikut ini sama ya, gampang juga. Kita punya massa molar di sini, kita punya massa terus number of mol. Nah, jadi misal di sini massa molarnya 18, massanya itu 9. Berarti untuk dapat mol ini ada gram. Nah, ada gram per mol. Berarti kan gini, gampangnya kalau teman-teman nggak hafal rumus, maka lihat aja satuannya, gram per mol. Kita punya juga gram. Oh, berarti sebenarnya ini tinggal gram dibagi gram per mol. Oke. Nah, kalau gram dibagi gram per mol, untuk dapat molnya itu berapa? Tinggal 9,01 dibagi 18,02. Maka di sini jawabannya 0,5. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba nih untuk yang CO2. CO2 ini sebenarnya bisa kita cari seperti ini. Untuk tabel yang ini bisa kita cari seperti pada nomor 1 ya. Jadi untuk CO2, H2S, dan seterusnya ini bisa kita cari untuk yang seperti tabel nomor 1. Kecuali ini ya, untuk yang Q dan Z, ini kan sudah diketahui massanya sama molnya. Jadi nanti tinggal gram per mol. Jadi 1 dibagi, jadi sini jawabannya adalah 1 dibagi 0,035. Maka ini jawabannya nih, berapa? Coba kita hitung ya, 1 dibagi 0,035. Maka sekitar 28,57. Nah, sedangkan yang Z ini juga sama, 0,05, ini 1, 2. Berarti 2, jadi 5,78, sama aja ya, kayak 5,78 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 1,12 dikali 10 pangkat minus 3. Ini untuk menguranginya aja minusnya nih. Jadi 0,112 ya. Jadi 5,78
dibagi 0,112. Sehingga jawabannya adalah di sini 607 ya, dibuletin jadi 61. Jadi untuk yang Q dan Z ini hanya asumsi atau ya istilahnya ya buat apa ya, asumsi aja gitu. Yang penting kan di sini kita punya gram dan mol, sehingga kita bisa kira-kira massa molarnya juga berapa. Nah, ya. Sedangkan yang lainnya bisa kita hitung menggunakan metode ataupun cara yang seperti nomor 1. Nah, oke. Untuk melengkapi tabel sisanya, saya berikan satu contoh, nanti sisanya biar teman-teman yang coba untuk melengkapi ya. Oke, yang pertama ini CO2. CO2 itu berarti ada C plus 2O. C-nya itu 12 gram per mol, ditambah 2 dikali 16 gram per mol. Berarti 12 ditambah 32. 12 ditambah 32 itu hasilnya adalah 44 gram per mol. Tahu dari mana ini 12? Tahu dari mana ini 16? Lihat lagi tabel periodik berkala. Ya. Lihat di tabel periodik berkala, di sana itu ada semua terkait AR dari masing-masing atom. Nah, sini udah kita tulis 44. Nah, ada nih gramnya 5. Kalau 5 gram berarti berapa mol? Tinggal kita bagi seperti cara yang di atas tadi. 5 gram dibagi 44 gram per mol. Maka kita bisa dapat 5 dibagi 44 itu sekitar 0,114. Seperti itu. Nah, sisanya bisa teman-teman lanjutkan. S itu 32, H itu 1, N itu 14, Mg dan seterusnya nanti bisa teman-teman cari sendiri. Oke ya, gampang ya untuk yang nomor 2. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, ini lebih gampang lagi ya. Untuk yang nomor 3 ini, kita tinggal hitung. Gini, jadi konsepnya adalah, yang ditanyakan adalah total mol atom hidrogen dari senyawa-senyawa berikut. Nah, di sini hidrogennya itu ada dua hidrogen. Sedangkan molnya itu ada 1 mol. Maka total mol hidrogen itu adalah 2 mol. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada 4 hidrogen. Ini 0,2, berarti 4 dikali, ini dikali ya, 0,2 berapa? Berarti 0,8 mol untuk yang hidrogen pada soal yang B. Nah, untuk yang selanjutnya, yang C dan D, itu silahkan dikerjakan sendiri ya. Yang C saja berarti ya. Itu silahkan dikerjakan sendiri untuk yang C. Nah, untuk soal nomor 4 sama, tapi yang di sini yang ditanyakan, jadi soal nomor 4 ini sama seperti soal nomor 3, cuma kalau nomor 3 yang ditanyakan hanya hidrogen, sedangkan untuk yang nomor 4 ini adalah senyawa semuanya. Ini sebenarnya pertanyaannya aneh juga sih ya. Harusnya gini. Ini yang dimaksud sepertinya molekul deh. Jadi kalau yang dimaksud adalah molekul, tinggal teman-teman dikalikan saja bilangan Avogadro. 6,022 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Jadi untuk masing-masing, ini kalau misalnya ini saya ralat, ini sebenarnya molekul ya. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung dikalikan saja dengan bilangan Avogadro. Kenapa bisa dikalikan? Lihat konsepnya ya. Saya coba ingatkan kembali, konsepnya adalah mol di tengah sini seperti ini. Nah, kalau mol ini ada massa. Misal ada massa. Massa dari massa ke mol, ini kan tadi gram ya. Sedangkan mol itu ya mol gitu, satuan mol. Nah,
Maka di sini kita gunakan apa? AR atau MR. AR itu kan satuannya gram per mol. Maka kalau dari massa mau ke mol, ini dibagi AR atau MR. Tergantung itu mau senyawa atau unsur ya. Nah, sedangkan dari mol ke massa, karena satuannya adalah AR itu gram per mol, maka tinggal dikalikan. Seperti itu. Ini dikalikan AR atau MR. Nah, sedangkan kalau kita ke partikel, sini partikel atau molekul, kita bisa langsung dikalikan bilangan Avogadro. Kalau dari partikel ke mol, ini dibagi bilangan Avogadro. Seperti itu. Nah, satu lagi apa? Satu lagi itu biasanya adalah dalam bentuk volume. Volume. Bismillah. Volume. Nah, kalau volume ini kita lihat dulu dia dalam keadaan STP atau ATP. Biasanya sih yang paling sering digunakan adalah STP ini. Nah, kalau STP maka itu dari mol ke volume tinggal dikali 22,4 liter per mol. Jadi dapat nanti satuan volumenya liter. Sedangkan dari volume ke ini nanti tinggal dibagi 22,4 liter per mol. Seperti itu. Jadi konsepnya semua dijadikan dulu ke mol, baru nanti kita bisa convert dia. Misal dari massa mau tahu volumenya, dari massa mau tahu partikelnya gitu. Jadi gampangnya kalian jadikan dulu ke dalam mol. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 5, hitung mol atom oksigen dari senyawa berikut. Nah, mol atom oksigen itu kan paling ujung sini aja nih. Ya tinggal dikali aja kayak tadi. Ini ada 4, ini ada 7, ini ada 4 juga. Maka tinggal dikali 0,2 kali 0,1, ini 3 kali 0,03. Ini kelebihan nolnya. Itu, ini jadi 0,8, ini jadi 0,7, ini jadi 0,12. Seperti itu. Gampang ya? Gampang lah, langsung nggak bisa. Oke.